Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat dan sejahtera ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan materi mutasi pada bab 7 untuk kali ini tentang kelainan-kelainan pada manusia. Siap ya? Dengan kompetensi dasar menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Sedangkan tujuan pembelajarannya sama ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat, terutama ini nanti adalah untuk mengeksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup, dan terutama adalah pada manusia ya. Menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Melanjutkan peta konsep sebelumnya, pada materi mutasi ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah kelainan pada manusia akibat mutasi dan mutasi dalam mekanisme evolusi. Oke. Kelainan pada manusia akibat mutasi, terutama pada autosom. Autosom itu adalah kromosom tubuh, ya, diantaranya adalah menyebabkan sindrom-sindrom, yaitu sindrom Patau, sindrom Edwards, dan sindrom Down. Ini yang terkenal ya, 3 sindrom ini sangat terkenal. Oke, yang lain juga masih banyak, tapi yang kita bahas adalah yang sering-sering keluar gitu ya. Pada sindrom Patau, memiliki karyotipe 45A ditambah XX, berarti pada wanita, atau 45A plus XY pada pria. Ini disebut juga dengan trisomi kromosom nomor 13. Artinya apa? Pada kromosom 13 yang harusnya sepasang, semuanya harusnya sepasang. Tetapi pada kromosom 13 ini memiliki 3 kromosom, sehingga trisomi kromosom 13. Ya. Ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh sindrom Patau adalah kelainan pada bentuk wajah. Ya, seperti kepalanya berukurannya kecil, mikrosefalus, matanya juga kecil, kemudian kelainan pada bentuk wajahnya ya, terutama bentuk hidung, bentuk bibir dan mulut, serta bibir sumbing ya, dan pada jarinya itu polidaktil. Polidaktil itu apa? Kelebihan jumlah jari, seharusnya setiap tangan atau kakinya itu 5, ini dikasih lebih 1 ya. Kemudian, sindrom Edwards memiliki karyotipe 45A ditambah XX atau 45A ditambah XY. Jadi ada jenis kelamin laki-laki dan wanita. Disebut juga dengan trisomi kromosom nomor 18. Jadi, pada kromosom autosom nomor 18, dia memiliki 3 kromosom. Ya. Ciri fisik yang tampak adalah kepalanya panjang, kemudian bentuk mukanya khas ya, dengan daun telinga sejajar dengan bibir. Kalau kita orang normal itu daun telinga yang atas sejajar dengan mata ya, sudut mata. Kemudian jari tangannya tumpang tindih. Pola sidik jarinya sangat sederhana, dadanya pendek dan lebar, serta memiliki kelainan pada jantung dan ginjal. Berikutnya, sindrom Down. Ini yang paling sering kita jumpai ya. Karyotipenya 45A XX, berarti pada wanita, atau 45A XY pada pria. Disebut juga dengan trisomi kromosom nomor 21 ya. Jadi pada kromosom autosom 21 nomor 21 dia memiliki 3 kromosom. Memiliki ciri-ciri fisik yang sangat khas, bermata sipit mongoloid ya. Kemudian kakinya pendek, kalau jalan tuh lambat karena kakinya pendek. Kelainan jantung dan pertumbuhan tubuh serta mental yang agak terlambat. Dari sindrom-sindrom ini, kalau
mereka mencapai usia dewasa, biasanya mereka bersifat steril ya. Nah, sekarang kita lihat sindrom Patau, di mana kelainannya, perhatikan, ada di kromosom nomor 13. Yang autosom ini ada 3, harusnya 2. Yang lain semuanya 2, ini 2, ini 2. Ya, nomor 13 ada 3 kromosom. Nah, ini bentuk ciri fisiknya ya, pada saat masih bayi, seperti ini. Bibir sumbing, kemudian di bagian dalamnya juga ada rongganya, di antara mulut dengan hidung itu menyatu ya. Nah, seperti itu, kasihan sekali ini. Berikutnya, sindrom Edward. Kelainannya di mana? Pada autosom nomor 18. Ini ada 3. Yang lain 22 semuanya nih. Yang 18 3 ya. Dengan ciri fisik ini masih bayi, jadi belum kelihatan. Tapi kelihatan nih, pada daun telinganya harusnya sejajar dengan, kalau normal di sini ya. Nah, ini sejajar dengan ke arah bibir ini. Jadi di bawah, karena kepalanya bentuknya itu memanjang. Sindrom Down, mungkin yang paling sering kita lihat ini. Karena lebih banyak yang menderita sindrom Down. Kelainannya di mana? Pada autosom nomor 21, ini ada 3, trisomik 21 ya. Dengan ciri wajah yang khas, mongoloid, matanya sipit ya, giginya kecil-kecil. Mungkin kalian juga sering melihat ya bentuk wajah yang seperti ini. Ini ada yang sudah mencapai dewasa dengan orang tuanya ini, sindrom Down. Oke. Lanjut. Ya. Sekarang kelainan pada manusia akibat mutasi tapi pada gonosom atau kromosom kelamin, kromosom seks. Ya. Nah, ini juga menyebabkan sindrom-sindrom. Di antaranya ada sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom wanita super, sindrom Jacob, dan lagi ini manusia hermaprodit nih, ya. Oke. Baik, kita lihat untuk yang sindrom Turner, kariotipnya 22AA plus X0, monosomik gonosom, jadi gonosomnya harusnya 2, ini 1, X0, ya. Bukan XO ya, X0. Ya, sindrom Turner ini jenis kelaminnya wanita karena gonosom X tidak ada Y. Kemudian memiliki ciri-ciri wanita tapi ciri fisiknya pria. Ya. Dan bersifat steril atau mandul. Nanti kita lihat seperti apa sindrom Turner. Kemudian sindrom Klinefelter, kariotipnya 22AA plus XXY, trisomik pada gonosom, kelebihan 1 gonosom X. Ya, karena ada gonosom Y, maka jenis kelaminnya adalah pria, tapi ciri fisiknya wanita, kebalikan dari sindrom Turner. Juga bersifat steril atau mandul. Kemudian wanita super, sindrom wanita super. Kariotipnya 22AA, triple X, ya, trisomi pada gonosom X. Dengan ciri, ya, dia adalah wanita dengan ciri fisik yang kuat seperti pria dan bersifat steril. Kemudian berikutnya, sindrom Jacob. Kariotipnya 22AA plus XYY, trisomik pada gonosom, kelebihan gonosom Y. Ya, karena ada Y berarti dia memiliki jenis kelamin laki-laki, tetapi dengan ciri yang tidak seperti pada laki-laki pada umumnya. Ya, telinganya di bawah posisi normal, ukuran kepalanya cenderung lebar, banyak jerawatnya, gangguan bicara, dia itu antisosial ya, tidak mau berkerumun atau mungkin bersosialisasi. Postur tubuhnya tinggi,
Kemudian ciri fisik yang lain pada tulang, kelainan tulang belakang, skoliosis ya, bengkok tulang belakangnya. Yang terakhir, hermaprodit. Hermaprodit. Pada manusia juga ada manusia hermaprodit. Manusia yang memiliki dua kelamin atau berkelamin ganda. Ya, Kariotipnya 22AA plus XX dan plus XY. Jadi pada gonosomnya itu double. Ciri fisik yang terlihat secara fisik itu kelihatan dia tuh wanita pria, tapi memiliki ciri fisik suara wanita, kemudian banyak tumbuh rambut di bagian mukanya, ya. Kalau ciri fisik dalamnya memiliki ovarium dan testis, dua-duanya punya. Oke, tetapi tidak bisa membuahi ya, karena sindrom-sindrom ini kebanyakan steril atau mandul. Allah Maha Besar ya, yang mengalami sindrom tidak mungkin punya keturunan, steril ya. Oke, berikutnya nih kita lihat seperti apa sindrom Turner. Wanita ya, X0, tidak ada ini kromosomnya hanya X1X saja ya. Ciri fisik terlihat pada bagian leher ini melebar ya. Kemudian dia itu wanita, tapi ciri fisiknya itu laki-laki. Seperti apa? Dadanya rata. Suaranya ada jakunnya di sini. Suaranya ke laki-lakian. Ini masih anak-anak ini, ya. Jadi ciri fisik pria yang dimiliki oleh sindrom Turner. Kemudian sindrom Klinefelter. Ada triple gonosom X, X, Y. Jadi laki-laki tapi kelebihan kromosom X. Laki-laki yang seperti wanita. Ciri fisiknya wanita. Wajahnya mulus, tidak ada ditumbuhi rambut seperti pada pria. Ya, dan rambut-rambut di bagian tubuh tertentu juga tidak tumbuh. Kemudian yang paling kelihatan adalah pria tidak punya jakun. Kemudian payudaranya membesar, berkembang. Kemudian, kalau dilihat kariotipnya ini, kromosom X-nya 2, Y-nya 1. Ya. Oke, berikutnya. Sindrom wanita super, atau triple X. Ya, kebetulan yang Ibu cari, yang dapat adalah gambar masih anak-anak ya. Kariotipenya dia punya kromosom X3 pada kromosomnya. Ya. Tapi sayang umurnya tidak bisa panjang ya, umurnya pendek. IQ-nya rendah. Walaupun kalau dia bisa sampai remaja, dia mempunyai postur tubuh yang tinggi ya, infertil atau mandul, steril. Sindrom Jacob atau pria super, XYY, kelebihan kromosom Y. Nah, ini X-nya 1, Y-nya 2. Jadi dia bertampang kriminal ya. Juga steril, perilakunya juga kasar. Nah, pria ini. Oke. Berikutnya. Hermaprodit. Kalian perhatikan, ciri fisiknya kurang lebih seperti ini yang Ibu dapatkan ya. Dia memiliki kromosom XX dan kromosom XY double. Jadi dia memiliki kelamin ganda. Ya, walaupun memiliki kelamin ganda tidak bisa saling membuahi ya. Ini biasanya nanti kalau ketahuannya itu kalau sudah usia remaja, dewasa apalagi, dengan adanya ciri fisiknya itu laki-laki, tapi suaranya khas perempuan, kemudian banyak rambut juga di bagian wajahnya, dan dia itu sifatnya feminin ya. Oke. Berikutnya, mutasi dalam mekanisme proses evolusi.
Apa itu mekanisme evolusi? Mekanisme evolusi adalah perubahan sedikit demi sedikit dari makhluk hidup yang sederhana ke makhluk hidup yang kompleks. Tentu saja memakan waktu yang relatif lama ya. Nah, mutasi menyebabkan perubahan gen atau kromosom, sehingga menimbulkan perubahan sifat pada tingkat sel maupun individu. Nah, karenanya perubahan tersebut menyebabkan terjadinya variasi-variasi sifat yang menimbulkan keragaman suatu organisme. Ya, pada akhirnya, jika mutasi yang terjadi terus-menerus menyebabkan keragaman tersebut akan meningkat dan dapat memicu terbentuknya spesies baru, maka dengan kata lain terjadilah peristiwa evolusi. Jadi, mutasi ini bisa membawa ke peristiwa evolusi, jadi termasuk ke mekanisme proses evolusi. Demikian pembahasan materi mutasi di bagian yang kedua. Semoga bisa kalian pahami dan menambah pengetahuan kalian. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!